oret-oretan. Karena yang akan kita bahas soal TIU, jadi maka kita membutuhkan oret-oretan dalam menjawab. Nah, nanti barangkali kakak mau memberikan jawaban, boleh lewat kamera atau boleh lewat kolom komentar. Gitu ya. Oke, langsung saya mulai ke pembahasan soal tryout yang pertama. Oh ya, ini perkenalkan nama saya Dedi Setiawan. Jadi kebetulan saya adalah CPNS yang lulus tahun 2019 yang lalu. Kebetulan saya sebagai guru matematika mengambil di instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya sudah menjalin masa latsar ya, sekarang dulu namanya prajabatan. Cuma karena masa pandemi jadi latsarnya secara daring, full daring. Dan nanti kemungkinan akan diangkat di tahun 2022. Tuh. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh BKN. CPNS kan ada 3 kompetensi yang diukur. Pertama TWK, TIU, TKP. Jadi saran saya kakak-kakak mulai sekarang sudah sering belajar, entah misalkan sehari TWK, sehari TIU, sehari TKP, monggo dipersilakan sesuai dengan strateginya masing-masing. Yang pasti saat kakak sibuk bekerja, pastikan dalam sehari itu masih memegang 1 kompetensi, paling tidak seperti itu. Nyicil begitu ya. Nah, oke, ini saya langsung membahas soal tryout dari Safir minggu lalu ya. Soal yang pertama adalah ada soal berbentuk analogi, yaitu matahari terang, maka apa? Apakah A, mendidih dan air, B, membeku dan dingin, C, lampu sinar, D, air hujan, E, api panas. Oke, silakan kakak yang mau menjawab boleh lewat videonya atau boleh memberikan jawaban pada kolom komentar. Kira-kira tipsnya apa untuk menyelesaikan soal berbentuk analogi seperti itu? Nah, jadi caranya kakak bisa seperti membuat kalimat gitu ya, kalimat yang menghubungkan antara yang diketahui dengan pilihan jawabannya itu apa kira-kira yang tepat, gitu ya. Misalkan pada soal saya ubah menjadi adanya matahari menjadikan terang, maka mana jawaban itu dari opsi A, B, C, D, dan E. Kemudian kakak bisa menggunakan di sini jenis katanya. Jadi kan ada kata benda, kata kerja, sama kata sifat ya. Jadi misalkan di sini matahari itu kata apa di sini? Sini ya, saya kan kata benda ya, betul ya, matahari. Kemudian kalau terang itu kan kata sifat. Nah, selain bisa merangkainya, kakak bisa menentukan jenis katanya. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini apa? A, B, C, D, atau E? Kira-kira kalau saya lihat dari kolom chat di sini ada yang menjawab C, ada yang menjawab E. Oke, jawabannya kira-kira apa? E ya. Adanya matahari menjadikan terang, kemudian adanya api menjadikan panas. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah, mohon maaf ini belum keluar ya. Saya stop share dulu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi E. Api kata benda dan panas adalah kata sifat. Oke, nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya bisa lanjut ke soal kedua ya, Kak. Oke, selanjut ke soal yang kedua. Ini. Oke, kita ke latihan 2. Kita ke soal prinsip penarikan kesimpulan. Semua jenis kera tidak memiliki ekor. Kemudian premis yang kedua, sebagian jenis kera berwarna hitam. Maka kesimpulan yang tepat dari kedua premis tersebut adalah apakah A, sebagian jenis kera berwarna hitam memiliki ekor, B, sebagian jenis kera yang tidak berwarna hitam tidak memiliki ekor, C,
semua jenis kera berwarna hitam tidak memiliki ekor. D, semua jenis kera berwarna hitam dan tidak memiliki ekor. E, semua jenis kera tidak berwarna hitam dan tidak memiliki ekor. Oke, biasanya Kak, kalau soal bentuk premis ini kan ada triknya ya. Semua dan sebagian. Nah, jadi kalau semua sebagian kan kesimpulannya adalah sebagian. Tapi ingat, tips-tips seperti itu hanya ada di kasus-kasus tertentu ya. Jadi bisa jadi tips itu tidak berlaku gitu. Nah, misalkan kita bedah di opsi A. Sebagian jenis kera berwarna hitam memiliki ekor. Di sini dia memiliki ekor. Padahal di premis 1 semua jenis kera tidak memiliki ekor. Jadi opsi A di sini salah ya. Oke. Bisa dipahami ya. Sekarang kita ke opsi B. Sebagian jenis kera yang tidak berwarna hitam tidak memiliki ekor. Oke, kita simpan dulu. C. Semua jenis kera berwarna hitam tidak memiliki ekor. Di sini betul ya. Jadi sebagian, dia kan ada yang berwarna hitam, ada yang tidak hitam. Tapi ingat, semua jenis kera itu tidak memiliki ekor. Jadi jawaban yang tepat di soal ini adalah C. Jadi semua jenis kera yang berwarna hitam itu tidak memiliki ekor. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kan ada kera pasti di sini itu ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna tidak hitam. Tapi baik yang hitam maupun yang tidak hitam itu semuanya tidak memiliki ekor. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Bisa dipahami Kak sampai sini atau ada pertanyaan? Boleh lewat suara Kak kalau mau ada pertanyaan boleh. Atau boleh saya lanjut bagaimana? Ada yang mau tanya? Oke, di sini Kak Juniati katanya tidak ada pertanyaan dan bisa lanjut. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Ini PowerPoint-nya agak nge-lag ya, mohon maaf Kak. Ini saya stop share dulu. Oke, kita ke latihan soal yang ketiga. Ada 5 mahasiswa PQ RST yang mengikuti sebuah seminar. Mahasiswa P dan Q berasal dari fakultas yang sama. Dan S dan juga T berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, nah ini sudah ada opsinya, jadi berbentuk urutannya. Nah di sini kakak-kakak biasanya kan bisa membuat yang macam kotak-kotak gini ya, biasanya. Betul ya, betul ya. Tapi karena di sini sudah ada urutannya, maka tipsnya kakak bisa menguji setiap opsi dengan bentuk soalnya. Di sini ingat P itu tidak boleh duduk berdekatan dengan Q ya, karena dia berasal dari fakultas yang sama. Betul ya, di sini P dan Q. Kemudian di sini S tidak boleh duduk berdekatan dengan T, karena dia berasal dari fakultas yang sama. Jadi kita uji masing-masing opsi jawabannya dengan pernyataan ini. Di sini salah opsi A karena S dan T berdekatan. Ya, jadi A salah. Opsi B, P, Q berdekatan, ST juga berdekatan, maka dia juga bernilai salah. Gitu ya. Opsi C, yang berdekatan mana? Di sini TRS PQ. Ya, ini PQ ya. Berarti PQ di sini salah. Opsi D, PQ ST. Nah, ini ST. TS sama ST sama ya. Jadi dia di sini juga berdekatan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi E karena PQ dan ST tidak berdekatan. Seperti itu Kak caranya. Jadi kalau ada soal tentang analisis dan dia menyajikan opsi jawabannya itu berupa pilihan sudah berbentuk deretan, maka kakak bisa membuat atau menguji setiap opsi dengan pernyataan yang ada dalam soal. Itu terkadang lebih
gampang daripada kakak membuat untuk deret seperti ini. Ini kadang-kadang malah lama gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Silakan. Kak Elsa Ismi, ulang lagi penjelasannya. Oke, saya ulang ya. Jadi dalam soal analisis, di sini kan opsi jawabannya berupa deretan ya, pilihan sudah ada deretannya. Jadi kita tidak perlu membuat di sini kotak-kotak di sini. Kita bisa menguji setiap opsi jawabannya dengan pernyataan yang ada dalam soal. Di sini kan diketahui dalam soal mahasiswa P dan Q berasal dari fakultas yang sama. ST juga dari fakultas yang sama. Itu ya. Kemudian syaratnya bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh berdekatan. Artinya di sini P, Q itu tidak boleh berdekatan karena dia kan dari fakultas yang sama. Kemudian di sini ST juga dari fakultas yang sama. Jadi PQ sama ST itu tidak boleh berdekatan masing-masing ya. Kita uji opsi A. Di sini S dan T itu berdekatan, maka jawaban A itu salah. Gitu ya. Opsi B dia salah karena PQ juga berdekatan. Terus di sini ditambah si ST berdekatan. Opsi C juga sama, PQ berdekatan, artinya dia salah. Nah, opsi D, di sini ST itu kan TS itu sama ya, artinya dia tidak boleh berdekatan juga. Nah, ini juga berdekatan. Nah, di opsi E ini kan nggak ada, Kak. P sama Q ini agak jauh ya, ada sekatnya di sini. S dan T juga ada sekatnya. Jadi, P tidak berdekatan dengan Q, S dan T juga tidak berdekatan. Jadi gitu caranya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke. Bisa saya lanjut ya, Kak? Minta diulang. Nomor 2 minta Yang diulang nomor katanya. 2 mungkin. Oh, nomor 2. Oke. Sebentar, ini PowerPoint-nya kayak itu. Oke. Perhatikan soal nomor 2. Semua jenis kera tidak memiliki ekor. Pastikan semua kera itu tidak punya ekor ya. Kemudian, sebagian jenis kera berwarna hitam. Artinya di sini kan ada kera yang berwarna hitam dan ada kera yang berwarna tidak hitam. Setuju ya? Tapi baik semua kera yang berwarna hitam dan semua kera yang berwarna tidak hitam itu tidak punya ekor. Bisa dipahami sampai sini? Nah, makanya itu jawaban yang tepat adalah C. Semua jenis kera berwarna hitam tidak memiliki ekor. Sampai situ, Kak. Ada penjelasan? Ada pertanyaan kira-kira? Saya ulang sekali lagi. Jadi, semua jenis kera tidak memiliki ekor. Ingat ya, jadi semua kera tidak punya ekor dari premis 1. Kemudian di premis 2, sebagian jenis kera berwarna hitam. Karena sebagian kera berwarna hitam, otomatis ada sebagian kera yang tidak berwarna hitam. Gitu ya. Tapi pastikan bahwa semua kera yang berwarna hitam dan semua kera yang tidak berwarna hitam itu dia tidak memiliki ekor. Makanya itu dari soal ini jawaban yang tepat ada di opsi C. Gitu ya. Oke, bisa diterima Kak sampai sini penjelasannya? Bukan E ya, Kak ya. Semua jenis kera tidak berwarna. Nah, ini semua jenis kera tidak berwarna hitam. Ingat di sini sebagian kera berwarna hitam, hanya sebagian. Berarti kan? Iya kan? Bagian tidak hitam. Iya, berarti kan semua jenis kera tidak berwarna hitam dan tidak memiliki ekor. Nah, ini. Di sini opsi E itu kan semua jenis kera tidak berwarna hitam. Ini kan sudah salah, Kak. Oh, iya. Ya, salahnya di situ. Oke, bisa saya lanjut? Ingat ya, tadi tips semua sebagian itu hanya di kasus-kasus tertentu. Jadi dalam soal nanti kakak juga harus menguji setiap kebenaran setiap opsi jawaban.
Jadi belum tentu semua sebagian itu kesimpulannya sebagian gitu ya. Jadi tetap dicek apa ya kebenaran logikanya gitu kayak dimainkan gitu Kak. Atau misalkan Kakak masih tidak yakin, itu lebih baik di skip. Jadi jangan terpaku di satu soal. Ingat kita terpacu dengan waktu ya. Jadi kebenaran satu soal itu tidak seberapa berharga dibandingkan waktu yang terbuang sia-sia. Seperti itu ya Kak ya. Oke. Oke, saya akan lanjut ke soal berikutnya. Oke. Jika X adalah volume kubus dengan rusuk 20 cm di sini ya maksudnya ada satuannya. Kemudian Y adalah volume tabung dengan diameter 20 dan tinggi 20. Saya ke X dulu. Oke, misalkan di sini rusuk saya simbolkan dengan A gitu ya, A saja. Jadi di sini A-nya 20. Masih ingat rumus volume kubus? Oh ya, nanti ini bisa disebut A, bisa S, bisa R. Apa masing-masing buku itu punya penyimbolan yang berbeda. Misalkan di sini saya pakai simbol A, jadi nanti rumusnya volume kubus itu kan jadinya A pangkat 3, gitu ya. Jadi bisa jadi karena A-nya 20, oh jadinya 20 kali 20 kali 20. Nah, ini ngitungnya nanti aja, Kak. Biar itu, kita ke Y. Volume tabung dengan diameter 20. Di sini diameter misalkan saya simbolkan dengan D, 20. Maka jari-jarinya berapa? Ingat, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Kalau jari-jarinya, mohon maaf, kalau diameternya 20, maka jari-jarinya setengah dari 20 berapa kan? 10 ya. 10. Di sini rumus dari volume tabung itu kan Pi R kuadrat T. Ingat bahwa Pi itu kan bisa 22/7, bisa 3,14. Jadi di sini Pi itu 22/7 atau 3,14. Nah, karena di sini jari-jarinya tidak kelipatan 7, maka kita pakai 3,14 ya, Kak. Berarti ini 3,14. R-nya tadi 10 ya, berarti karena kuadrat berarti 10 kali 10 kali tingginya 20. Nah, ini Kakak boleh menghitung semuanya, cuma nanti membuang waktu karena di sini T-nya sama ya. Jadi ada angka 20, jadi di sini 20 juga saya coret. Jadi biar gampang menghitungnya. Karena di sini kan kita membandingkan si X dan si Y. Nah, baru kita di sini kita kalikan. 20 kali 20 itu berapa? 2 dikali 2 kan 4. Dan di sini ada nolnya 2. Itu ya. Kemudian di sini 3,14 dikali 10 kali 10 kan 100. Jadi nolnya ada 2 ya. Jadi mundur 2 ke belakang. 1, 2. Artinya Y-nya di sini 314. Nah, kemudian Kakak bandingkan 400 sama 314 itu besaran siapa? Oke, silakan jawabannya ditulis di kolom komentar. Jadi jelas ya, jawabannya adalah X lebih besar dari Y atau di opsi A ini ya. Opsi A. Oke, jadi jawaban yang tepat ada di opsi A. Sampai sini dulu, adakah pertanyaan Kak dari penjelasan nomor 4? Ya, betul. Kalau Kak Siska R-nya 10, maka Pi-nya 3,14 karena bukan kelipatan 7 ya. Betul sekali Kak Siska. Paham sekali. Hehe, Kak Tommy ya. Siap Kak Tommy. Oke. Sampai sini lanjut ya Kak. Kalau saya kecepatan boleh kasih komentar di situ. Oke, latihan 4 beres ya. Saya lanjut ke ini PowerPoint-nya, mohon maaf ya agak itu. Jadi ini saya oke, ini bisa. Lanjut ke latihan soal kelima. Jika Lutfi lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit.
Jika Lutfi bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit, maka gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah. Kemudian premis kuncinya, gaji pertama Lutfi tidak digunakan untuk sedekah. Jadi jelas ya, dari beberapa premis di awal, ternyata endingnya gaji pertama Lutfi tidak digunakan untuk sedekah. Maka kesimpulannya apa? A. Lutfi menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun. B. Lutfi menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. C. Lutfi bekerja di perusahaan Bonafit. D. Lutfi menyelesaikan studinya tepat 4 tahun. E. Lutfi bekerja sambil sedekah. Kira-kira jawaban yang tepat dari soal 5 ini yang mana? Oh, ini sudah banyak yang memberikan jawabannya. Oke, banyak yang menjawab B ya. Kak Rasmini, Kak Sitiawa, Kak Ratna Dewi, dan seterusnya jawab B. Oke, betul. Di sini premis kuncinya dia bahwa gaji pertama Lutfi tidak digunakan sedekah. Jadi jelas bahwa jawaban yang tepat adalah opsi B. B ya. Oke, jawaban. Lanjut ya Kak. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Saya lanjut ke soal 6. Oke. Jika P bilangan yang menyatakan 0,475% dari 6,20 dan Q bilangan yang menyatakan 6,20% dari 0,475, maka mana perbandingan yang tepat? Apakah A, B, C, D, atau E? Mohon maaf, kakak-kakak yang masih mic-nya nyala bisa di-mute ya, biar suaranya tidak masuk dan mengganggu yang lain. Mohon maaf. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita P dulu ya, kita nyatakan P dulu. Kira-kira nanti kalau ada soal kata dari itu artinya dikali ya Kak. Oke, kemudian di sini P 0,475% dari 6,20. Jadi 0,475% yaitu per 100. Karena dari makanya dikali 6,20. Nah, kalau ada soal ini nggak usah dihitung dulu Kak. Q bilangan yang menyatakan 6,20%, berarti 6,20% itu per 100 kali 0,475. Kira-kira jawaban yang tepat mana? A, B, C, D, E? Kak Mika Antika Siregar menjawab E. Kak Juniati E. Kak Wiwit Kusdianti E. Kak Wirda E. Kak Rasmini E. Semuanya menjawab E. Oke, jawabannya sudah betul E. Di sini caranya lihat bagian atas Kak. 0,475 sama 620 ya bagian atas. P-nya. Q-nya sama juga nih ternyata. Nah, 6,20 sama 0,475. Ini kan sudah sama ya. Q-nya juga sama-sama per 100. Karena semua unsurnya sama atas bawahnya, maka jelas bahwa P itu pasti hasilnya sama dengan Q. Jadi jawabannya sudah betul. E. Oke, gitu ya. Sudah sip. Boleh saya lanjut ke soal berikutnya? Atau ada yang mau tanya sampai sini? Gimana? Ada yang mau tanya? Sampai ini. Mereka Iya. saya mau menanyakan, ini berlaku untuk semua nilai kan? Walaupun nilainya, maksudnya berlaku untuk semua nilai apabila dibolak-balik seperti ini persentasenya. Iya. Biasanya soal ini itu, kalau saran saya sih biasanya nyatakan dulu soalnya ke dalam bentuk gini ya, ke PG ini. Kemudian kalau saya sih biasanya nggak langsung hitung P itu jawabannya berapa, Q itu berapa enggak. Jadi saya nyatakan dulu, baru saya lihat ternyata kalau ada yang sama pasti sama biasanya gitu. Atau kalau ternyata nggak sama nih bagian P-nya gitu ya,
baru kakak boleh hitung. Kalau saya sepertinya gitu. Lebih gampang. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Sampai sini boleh saya lanjut atau gimana? Oke, Kak Anggit lanjut Kak. Siap. Selanjut ya. Oke, latihan 7. Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly, tetapi sesudah Pengki. Dan Meli lulus sebelum Hesti. Kira-kira apa kesimpulannya? Apakah A, Hesti lulus sebelum Pengki, Betty lulus paling akhir, C, Meli lulus paling awal, D, Pengki lulus paling awal, E, Pengki dan Meli lulus pada waktu yang sama. Oke, di sini Hesti saya sebut H, Belly itu B, Pengki itu P, Meli itu M ya Kak. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Hesti lulus sebelum Belly. Berarti siapa dulu? Belly dulu atau Hesti dulu? Hesti ya, berarti Hesti lulus lebih cepat daripada si Belly ya, setuju ya. Tetapi sesudah Pengki, artinya di sini P dulu yang lulus. Berarti Pengki dulu, Hesti baru si Belly. Kemudian Meli lulus sebelum Hesti, maka di sini M lulus duluan daripada H. Oke. Kemudian kalau dari dua pernyataan ini kita buat sebagai kesimpulan. Nah, di sini kan P sama M kan sama-sama di depannya si H. Tapi dalam soal tidak jelas P dulu atau M dulu. Jadi ada dua kemungkinan, bisa P baru M baru H baru B, atau bisa malah M dulu, berarti M P H baru B. Gitu ya Kak. Jadi karena P sama M tidak jelas siapa yang lebih dulu, maka ada dua kemungkinan di sini. Oke, silakan dari dua kemungkinan ini lihat opsi jawabannya. Hesti lulus sebelum Pengki. Salah ya? Oke, A salah. Belly lulus paling akhir. Nah, dari dua pernyataan ini sudah betul. Jawabannya adalah B. Ya udah, berarti kita berhenti. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B. Gitu Kak. Sampai sini ada yang pertanyaan kira-kira? Oh ini Kak Juniati, Kak Wirda, Kak Siska, Kak Arista sudah menjawab B. Sudah betul semua. Keren. Berarti kemarin tryout-nya nilainya berapa Kak? Sudah melebihi dari passing grade kira-kira? Oh iya, kemarin ini karena passing grade CPNS belum keluar ya. Jadi tim Safir sementara menggunakan passing grade dari Sekdin karena dilihat dari pola waktu dan jumlah soalnya sama dengan Sekdin. Jadi kami sementara menggunakan patokan atau acuan dari Sekdin ya Kak. Jadi kalau ada yang tanya, kira-kira passing grade-nya berapa? Untuk tahun ini belum keluar aturannya, baik P3K maupun CPNS. Tapi yang pasti semoga kakak-kakak mendapatkan nilai di atas passing grade dan lolos SKD dulu. Gitu ya. Ini nanti Zoom-nya bisa dilihat lagi, saya ketinggalan baru gabung. Bisa Kak, ini Zoom-nya kita sambungkan dengan YouTube. Dan nanti rekamannya akan kita kirimkan ke grup premiumnya. TU-nya lupa dikerjain Kak. Haha, ngerjain TWK aja karena paling lemah di situ. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi yang pasti dibagi waktunya ya Kak antara TU, TWK, dan TKP. Karena keduanya mempunyai itu ya, bobot masing-masing. Oh ini ada yang menjawab gini tadi. Apa? Mas, bukannya E juga benar. Oke, kita uji E ya. Pengki dan Meli lulus pada waktu yang sama. Apakah ada keterangan di sini P dan M lulusnya sama, Kak, waktunya? Dari premis-premis ini? Ya, belum tentu ya. Jadi di soal ini, baik P maupun M, memang dia benar lulusnya sebelum si Hesti. Tapi waktunya masih belum tentu apakah dia sama gitu. Kan nggak jelas tuh dari premisnya ya, dari kalimat yang diketahui. Nah, karena P dan M ini tidak jelas lebih dulu siapa,
Makanya di sini saya membuat dua kemungkinan. Jadi bisa P dulu. Kalau P dulu berarti artinya M yang kedua. Atau bahkan M dulu baru P. Jadi belum tentu opsi E itu benar. Seperti itu, Kak. Nah, halo Mas, jadi Mas itu karena nggak ada kejelasan dari pertanyaan ya, makanya itu nggak bisa diambil kesimpulannya Betul, Kak. Jadi opsi gitu. E itu salah karena P dan M tidak jelas siapa yang lebih dulu dalam pernyataannya. Dari bacaannya kan nggak ada ya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Sama-sama, Kak. Boleh saya lanjut ya ke soal ke-8? Oke, ini. Kemarin gimana, Kak, soal ini? Ada yang masih bingung? Jawabannya kira-kira berapa? Hasim ingin membuat akuarium tanpa tutup yang berbentuk kubus. Gak tak jawab, Bayu. Luasnya tanpa tutup ya, 405 cm persegi. Maka rusuk akuarium yang akan dibuat oleh Hasim adalah berapa? 6, 7, 8, 9, atau 10. Kira-kira kita pakai apa ini, Kak? Coba bagi ilmunya nih. 9, Kak Arista Sulistyo. 9, Kak Monika Site D9. Ada yang mau sharing, Kak? Kira-kira pakai cara apa nih yang jawab 9? Kak Arista atau Kak Monika? Boleh on cam sebentar? Bersedia enggak kira-kira? Ada yang tahu juga cara jawabnya gimana, Kak Tommy? Ini materi SD ya. Pelajaran SD kalau saya nggak salah. Jadi kubus itu terdiri dari 6 buah persegi ya. Kalau lengkap kubus lengkap itu kan ada 6 persegi, makanya luas permukaan persegi itu kan 6 kali S kali S atau S kuadrat. Ini kalau kubus secara lengkap. Gitu ya. Tapi di soal ini akuariumnya berbentuk kubus tanpa tutup. Berarti perseginya berkurang berapa kira-kira? Tutupnya nggak ada. Jadi sekarang sisinya ada berapa? 5. 5, betul. Jadi yang kita gunakan sekarang, jadi saya pakai di sini. Ini ya. Luas jadinya 5 kali sisi kuadrat ya. Sama dengan 405. Gitu ya, Kak. Sampai sini ada yang bingung nggak kira-kira? Maka S kuadrat itu sama dengan ini kan dikali. Kalau kita pindahkan jadinya dibagi. Jadinya 405 dibagi 5. Gitu ya. Berapa kira-kira? 405 dibagi 5 berapa? 81 ya. Oke, maka kalau S kuadrat 81, maka S-nya berapa? Kan kita cari akarnya di sini. Berarti berapa? 81. Kalau di akar berapa? 9 ya. Oke, jadi 9 kali 9, 81. Jadi jawaban yang tepat, rusuk akuarium yang akan dibuat oleh Hasim adalah 9 cm. Gitu, Kak. Ada yang masih bingung enggak sampai sini? Boleh tanya kalau masih bingung. Oke, sudah banyak yang menjawab D. Sudah sip. Sampai sini saya kecepatan enggak, Kak, kira-kira? Terlalu cepat? Enggak ya, di sini ada yang komen tidak. Kenapa disebutnya rusuk, Mas? Oh, karena bangun ruang itu namanya rusuk, Kak, yang membatasi. Ruas garis yang membatasi pada bangun ruang itu dinamakan rusuk. Tuh. Di sini kan kubus ya, makanya dia bangun ruang namanya. Ada volume itu disebut bangun ruang. Gitu, Kak. Simpel ya, ini ada yang komentar ternyata sesimpel itu. Ulang lagi, Kak, 5 itu dapat dari mana? Saya kira jadi diagonalnya pakai Pitagoras. Oke, saya ulang sekali lagi. Di sini soalnya kan bentuk kubus ya, akuariumnya luas. Ingat bahwa kubus itu dibatasi oleh 6 buah sisi gitu ya. Ada 6 buah persegi kan. Itu kalau kubus secara lengkap. Nah, kemudian di sini soalnya akuarium ini tanpa tutup, jadi yang atas tidak ada. Jadi kan yang awalnya ada 6 sisi gitu ya yang membatasi, maka dia berkurang menjadi 5 karena dia tanpa
Ini karena tanpa tutup. Tanpa tutup. Oke, makanya dia berkurang 1 jadi 5. Maka 5S kuadrat sama dengan 405. Maka S kuadrat berapa? Kan 405 dibagi oleh 5, ketemunya 81. Nah, karena di sini S kuadrat, makanya S-nya berapa? Tinggal mencari akar dari 81 itu berapa. Berapa kali berapa sama dengan 81. Angkanya sama, berarti di akar ya, jadinya 9. Seperti itu Kak caranya. Gimana? Ada yang masih bingung sampai sini? Kak ada cara yang kilat? Enggak, ingatannya berdurasi banget kalau ngapalin rumus sedih. Gimana ya? Banyak-banyak latihan soal Kak, itu kuncinya. Kalau orang sudah banyak latihan soal nanti akan ahli gitu ya dalam rumus apapun gitu. Mas, cara mudah menghitung kuadrat. Gimana ya? Dihafalin aja sih kayaknya. Pakai jari Kak, kayak materi SD tuh, 8 kali 8 berapa pakai jari. Itu cara SD dulu, bapak saya ngajarinnya gitu. Kemudian saya kira pakai diagonal Pitagoras, tidak perlu Kak, langsung aja ini. Karena jodoh, Anggit. Wih, jodoh. Oke, saya lanjut. Gimana latihan 8? Ada yang masih bingung enggak? Ingat udah minus Mas. Oke, berarti harus lebih suka matematika biar belajarnya tambah senang. Boleh. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Oke, ini. Tentang apa ini materinya? Perbandingan kayaknya. Pak Imam mempunyai persediaan makanan untuk 120 ekor ayam selama 25 hari. Jika Pak Imam membeli 30 ekor ayam lagi, di sini 3 ekor ayam lagi, jadi nanti ayamnya jadi bertambah ya. Maka persediaan makanan tersebut akan habis selama berapa hari? Apakah 20, 12, 15, 16, 18? Oke, kalau perbandingan kita tulis dulu ya. Jadi 120 ekor itu dia akan habis selama 25 hari. Kemudian di sini Pak Imam membeli lagi 30 ekor. Jadi awalnya 120 jadinya 150 ekor gitu ya. Nah, di sini ayamnya bertambah. Jadi kuncinya semakin banyak ayam, makanannya itu lebih cepat habis atau lebih lama habisnya, Kak? Kira-kira. Logikanya kalau semakin banyak ayam, jadi harinya kan semakin berkurang ya, semakin cepat habis. Nah, berarti satunya positif, satunya negatif. Di sini kan berbalik nilai. Nah, pada webinar sebelumnya, kalau berbalik nilai, itu caranya gimana? Masih ingat enggak? Ini yang baru bergabung, belum ikut webinar ya. Jadi caranya, kalau perbandingan berbalik nilai itu, yang bertetangga dikalikan. Berarti di sini 120 dikali 25 dibagi 150. Ini perbandingan berbalik nilai. Nanti misalkan dia senilai, misal itu dikalikan silang. Kalau senilai. Satunya plus, dia plus. Satunya min, dia min itu senilai sama. Karena di soal ini satunya positif, satunya negatif, berbalik, makanya yang bertetangga itu dikalikan. Itu ya. 0 sama 0 dicoret. Kemudian sini bagi 5 semuanya, 15 bagi 5 itu 3. 25 dibagi 5 itu 5. Gitu ya. Kemudian 12 bisa saya bagi 3, ini 1, ini 4. Di 4 kali 5, 20. Jadi makanan tersebut persediaannya akan habis selama 20 hari. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Gitu Kak. Kira-kira sampai penjelasan nomor 9 ada yang mau ditanyakan? Ya, Ani salah ke Agit, nggak apa-apa Kak. Nanti round berikutnya atau waktu SKD kalau bisa jangan salah ya. Oh ya, teman-teman berbagi info sedikit. Jadi waktu SKD tahun 2019, mohon maaf suaranya bisa di-mute Kak yang masih menyalakan mic-nya.
Oke, saya berbagi sedikit. Waktu SKD tahun 2019, soal perbandingan cukup banyak, Kak. Jadi, baik perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Jadi, mumpung waktunya masih ada, kakak-kakak semua bisa mempelajari materi perbandingan lebih sering ya. Karena itu lumayan sering keluar di SKD. Kebetulan di soal mingguan sudah saya berikan soal perbandingan banyak jenisnya. Jadi, bisa dipelajari soal di grup premium dan pembahasannya. Gitu, Kak. Untuk soal nomor 9 ada yang ditanyakan kira-kira kalau contoh yang tidak berbalik nilai gimana ya, Kak? Ulang dong, Kak. Oh, untuk yang senilai nanti mungkin di bagian bawah. Jadi gitu ya, nanti saya ulangi saja soal nomor 9 dulu. Tadi ada yang minta diulang. Jadi di sini Pak Imam punya ayam, ada 120 ekor, gitu ya, 120 ekor, makanannya habis dalam waktu 25 hari. Kemudian, jika Pak Imam membeli 30 ekor ayam lagi, karena membeli lagi, jadi ayamnya kan bertambah. Awalnya 120, beli lagi 30, jadinya 150 ekor. Yang ditanyakan, maka persediaan makanan tersebut akan habis selama berapa hari? Oke, saya pastikan dulu. Ayamnya dari 120 ke 150. Ini kan nambah ya ayamnya. Gitu ya. Nah, karena Pak Imam ini sudah punya stok ayam. Jadi yang awalnya ayamnya cuma 120 kan 25. Kalau ayamnya semakin banyak, harinya kan semakin cepat. Berarti semakin berkurang kan harinya. Karena semakin cepat habis. Jadi awalnya jatahnya 25 hari. Sekarang jatahnya kan makin cepat, semakin sering beli lagi. Makanya dia berkurang. Satunya bertambah, satunya berkurang. Ini kan berkebalikan. Makanya karena dia berkebalikan, dia disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Karena itu saling berkebalikan. Nah, caranya gimana menyelesaikan perbandingan berbalik nilai? Cari yang ada tetangganya. Maksudnya di sini ada. Yang bawah ini kan nggak ada tetangganya ya, saya misalkan X. Jadi 120 dikali 25, terus 20 kali 25 dibagi 150. Nah, tadi ada yang tanya juga, bagaimana kalau dia disebut perbandingan senilai, sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang? Caranya dikalikan silang aja, Kak. Jadi nanti misalkan itu ya, 150 dikali 25 dibagi 120. Itu senilai. Kalau satunya nambah, satunya kurang, itu berbalik nilai. Caranya cari yang bertetangganya lengkap. Gitu, Kak. Untuk soal senilai nanti semoga di bawah ada saya masukkan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya yang senilai. Untuk latihan 9 dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan sampai sini, Kak, kira-kira? Baik, paham. Oke, Kak Tommy siap. Makasih Kak Tommy responnya. Oke, karena sudah komentar pada paham semua. Sudah cukup jelas, Kak. Next quiz. Oke, kita next. Latihan 10, kita kembali ke soal analogi. Siswa belajar, kira-kira jawaban yang tepat mana? Santri garam, ayah ibu, ilmuwan meneliti, guru murid, karyawan pemimpin. C. Apa kira-kira? Kenapa, Kak? Yang jawab C tadi siapa? Boleh kita sharing kenapa C? Kira-kira menjadi kata penghubungnya itu apa? Kok bisa C? Siswa tugasnya belajar, Oke, ilmuwan tugasnya meneliti. Oke, keren. Tugas utama siswa itu belajar, maka tugas utama ilmuwan ya meneliti. Jadi jawabannya sudah betul. C ya. Oke, sip. Gampang. Oke, Kak Sujiani, karena siswa untuk belajar. Oke, boleh. Lanjut ya. Oke, latihan 11 soal apa ini? Pola bilangan atau yang ada namanya deret barisan gitu, pola barisan.
Silakan dicari polanya, kira-kira gimana opsinya yang tepat, apa jawabannya, apakah A, B, C, D, E. Ingat materi ini, pola bilangan sudah kita bahas di webinar sebelumnya. Ada beberapa pola, di situ ada pola 1 larik, 2 larik, 3 larik, ada Fibonacci, dan seterusnya. Cirinya, kakak-kakak lihat 1,5 naik ke 9, turun lagi, naik lagi. Berarti ini jelas polanya bukan 1 larik atau bukan pola tetap. Kita lihat pola 2 larik misalkan. Atau saya skip 1. Ini misalkan saya tandai lingkaran. Saya skip 1, jadi ini ya. Saya skip 1, ini. Saya skip 1, 3,5. Oke, lihat tanda yang saling kari. Masih misterius gitu ya. 1,5, 2,5, 3,5. Bertambah berapa? 1. Jadi berapa ini? Kira-kira kalau ditambah 1 jadinya 1,5. Kan? Setengah ya. Setengah tambah 1 jadi 1,5. Tambah 1, 2,5. Tambah 1, 3,5. Kita cek yang setengah yang depan. Oh, D. Ya udah. Jawaban yang tepat di sini adalah D. Sesimpel itu Kak ternyata. Tapi misalkan kakak pengen cari pola apa sih yang masih ini ya, jadi kita gunakan. Di sini masih saya tanda ini 9, 13,5, 18. Kira-kira ini bertambah berapa? 9 ditambah 4,5 ya. Jadi 13,5. 13,5 tambah 18 tuh 13,5 tambah 4,5 itu 18. Artinya berapa ditambah 4,5 jadinya 9. Jelas kan jadinya 4,5 ya. Bertambah 1 sama satunya bertambah 4,5. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi ini setengah ya harusnya ya. Tipe ya. Jadi itu. Ya, Itu tipe typo, Kak. betul. Mohon maaf Kak. Oke, mohon maaf itu typo. Yang betul 4,5 ya. Oke, jawabannya sudah pada D. Kak Bayu itu typo. Ya Kak, mohon maaf. Terima kasih juga koreksinya. Jadi gitu. Jawabannya adalah D. Kita bahas sampai nomor 15. Nanti bisa kita nanti kalau ada yang salah kakak-kakak bisa komen apa. Kalau ada yang masih belum dibahas dari soal tryout, maksudnya bisa kita bahas di grup premium lagi diskusi nanti. Karena waktu kita webinar terbatas 1 jamnya untuk sharing session. Sebuah piringan hitam berputar 45 putaran per menit, gitu ya. Selama 13 menit. Lama piringan hitam berputar jika kecepatan putarannya 78 menit. Kira-kira gimana? Apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai, Kak, kira-kira? Ini ya. Ada 45 putaran. 45 putaran, put ya, itu selama 13 menit. Sini 78 putaran. Artinya kan waktunya, ini kan waktunya kan di bawah 13 menit semua ya Kak. Berarti ini turun kan waktunya, opsinya. Padahal sini waktunya bertambah. Jadi dia perbandingan berbalik nilai ya. Oke, bisa dikalikan nanti 45 kali 13. Tadi ya bertetangga ya berbalik nilai bagi 78. Ini kakak bisa hitung kira-kira berapa 45 dikali 13 dibagi 78. Senilai berbalik nilai ding. Oh ya, berbalik nilai karena di sini petunjuknya gini Kak. Waktunya di sini kan sudah di bawah 13 menit semua ya. Ya, jadi waktunya berkurang kan? Nah, padahal di sini putarannya bertambah. Satunya bertambah, satunya berkurang. Jadi jelas dia berkebalikan. Nah, jadi tinggal kakak hitung nanti kira-kira jawabannya yang tepat mana.
C ya, 70, mohon maaf, 7,5 menit. Bisa dibagi nanti ini, dibagi berapa, gitu ya. Dimainkan aja nanti hitung-hitungannya. Jawabannya 7,5 menit. Sampai nomor 12, ada yang mau tanya kira-kira, Kak? Ada pertanyaan sampai nomor 12 untuk pembahasan soal tryout. Ada pertanyaan? Menipu sekali soalnya. Haha, ya. Yang penting harus teliti ya, Kak Bayu. Kak Suciati C, betul. Ya, hati-hati ya. Kuncinya hati-hati karena perbandingan ada 2, senilai dan berbalik nilai. Jadi ciri-cirinya tadi, saat satunya plus, lainnya plus itu berarti senilai, sama-sama plus. Satunya min, satunya plus, berbeda kan? Berarti dia berbalik. Gitu. Intinya sama itu senilai, kalau berbeda itu berbalik nilai. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal 13. Ini. Ayo apa? Ini soalnya panjang. Kemarin kakak-kakak gimana? Pada di skip atau dikerjakan kira-kira? Yuk, jawabannya apa nih? Kira-kira nomor 13. Seorang pedagang durian membeli 100 durian dengan harga seluruhnya 600.000. Berarti 100 itu 600.000 ya. Kemudian penjual tersebut menjual 40 durian dengan harga 7.000. Berarti ini saya kalikan ya, Kak. 40 kali 7.000 ya. Berapa? 4 kali 7? Berapa kira-kira 4 kali 7? 4 kali 7 itu 28 ya. 28, berarti ini 280.000 ya. Kemudian lagi 52 durian dijual dengan harga 6.000. Berarti 52 dikali 6.000. Berapa, Kak, kira-kira? 312 ya. 312. Oke. Kemudian dan sisanya busuk. Artinya tidak ada yang dihitung ya perkalian. Berarti ini kita tambah. 280.000 ditambah 312. Ini 2. 81 itu 9. 23 itu 5. Jadi 592 ya. Modalnya 600.000. Ternyata dia dapatnya 592.000. Itu artinya untung atau rugi, Kak, di situ? Rugi. Ruginya berapa? Sedikit. Sedikit berapa? 8.000 ya. Jadi rugi R 600 dikurangi 592. Berarti rugi 8.000. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C ya. C. Oke. Gimana kemarin kakak-kakak soal ini? Di skip atau dijawab kira-kira? Atau kalau dijawab betul enggak? Jawabannya rugi 8.000 ya untuk soal ini. Oke, karena waktunya 3 menit lagi, jadi mungkin kita bisa bahas lah ya, dikit lagi lah. 14. Ini soal figural, dia belum pernah soal figural. Perhatikan gambar-gambar berikut di bawah ini, kemudian tentukan satu gambar yang tidak mempunyai persamaan dengan gambar-gambar lainnya. Berarti kita cari yang paling berbeda ya, yang berbeda. Oke, silakan dilihat, Kak. Kira-kira opsi A, B, C, D, E yang paling berbeda itu opsi mana? Boleh ketik jawabannya di kolom komentar. A, titik hitamnya salah. Kak Suciani A, Arista A, Kak Aca A. Bisa berbagi jawaban, Kak? Kira-kira kenapa kok A? Ayo, boleh. Silakan, jangan malu-malu. Yang A, Kak, karena bulatannya letaknya beda. Yang Mohon maaf, ini dengan Kak siapa yang bicara? Kak siapa? Desi ya? Iya, Kak. Kak bisa minta tolong kameranya dinyalakan biar teman-teman yang lain tahu juga.
apalagi nggak pakai jilbab, Kak. Oh, nggak pakai jilbab boleh. Kenapa Kak Desi? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya karena yang A itu bulatan hitam dan putihnya itu letaknya beda ya. Harusnya kan yang hitam itu di arah panahnya itu. Betul, siap, betul. Kak Desi kalau boleh tahu mendaftar di formasi mana, Kak? Ini masih ini, Kak. Masih bingung? Ya. Kakak boleh tahu apa background pendidikannya di jurusan apa? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Ya, Kak, semangat, semoga cari formasinya tepat nanti lolos ya jadi ya PNS tahun ini. Ya, amin. Yang lain juga semoga gitu. Semuanya. Oke, alasan Kak Desi tadi sudah betul. Titik putih dan hitamnya tidak sesuai. Oke, lihat di sini hitamnya. Ini kan anggap aja mendekati panah ya. Ini juga sama ya. Ternyata di sini putih. Nah, di sini B, C, D itu sama. Yang paling berbeda adalah opsi A. Atau juga boleh menggunakan alasan rotasi atau perputaran juga beda sendiri. Jadi jawaban yang tepat di sini, gambar yang paling berbeda adalah opsi A. Sini Kak Rasmini sudah betul, Kak Anggit betul. Tadi Kak Siti Hawa juga betul, Kak Rasmini betul, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita ke soal terakhir. Sudah jam 11, nanti nggak boleh lewat sedikit. Oke, seorang pedagang membeli 2 kuintal beras dengan harga 27,50 per kilogram. Setelah beras tersebut terjual habis, ternyata dia memperoleh uang sebesar 620.000. Persentase keuntungan pedagang tersebut adalah, berarti kita di sini harga beli ya HB. 1 kuintal itu berapa kilo, Kak? Kira-kira? 200 kilo. 1 kuintal 100 ya. Berarti 2 kuintal jadinya 200 ya di sini ya. Oke, artinya kita kalikan di sini 200 kali 2.750. Berapa nih kira-kira? 200 kali 2.750 itu berapa? 550 ya? Oke, ternyata yang ditanyakan untung jelas ya. Tadi modalnya itu kan 550, ternyata dia dapatnya 620. Berarti untung berapa? Untungnya berapa, Kak? 620 dikurangi 550 berapa? 70. Sip, 70. Jadi kita harus ini. Untungnya berapa persentase untung? Tadi 70.000 dibagi. Nah, ini dibaginya kira-kira berapa yo? 550 atau 620? Dibaginya berapa? Nah, dibaginya ini jangan bingung ya, dibaginya mula-mulanya. Dia harga jualnya berapa? Harga belinya mohon maaf, 550, berarti 550. Nah, jangan kebalik, jangan pakai ini ya. Dia belinya seharga 550. Jadi untung itu patokannya itu. Kali 100%. Ini nolnya 02 dulu ya, ini 2. Ini nolnya 2 lagi, ini 2 lagi. Berarti 700 dibagi 55 berapa? 11,5 plus 12,7. 12,7. Nanti ini bisa dicek lagi ya, Kak, hitungannya. Iya. Sampai soal 15, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau Kak mau nanya yang 70.000 itu dari mana ya? Oh, 70.000 dari mana? Dia harga belinya tadi 650 ya. 550 ya. Nah, dia waktu menjual kan dapat uang 620. Jadi untungnya berapa? Ya 620 dikurangi 550. Ini 70.000 ya, masnya ribuannya tidak saya tulis. Jadi ini untungnya kan 70.000. Gitu ya. Kemudian cari persentase untung itu 70.000 atau untungnya atau ruginya nanti boleh dibagi harga belinya. Ingat di sini yang dipakai adalah harga beli. Nah, ini soalnya agak menjebak. Jadi nanti Kakak
mungkin ya ada yang menggunakan 620, padahal 620 di sini harga jual. Jadi nanti pakainya harga beli ya. Untung per harga beli dikali 100%. Nanti kalau rugi juga sama. Rugi per harga beli dikali 100%. Gitu, Kak. Sampai soal nomor 15, adakah yang mau ditanyakan? Karena waktunya sudah habis. Kak, boleh minta Ada yang mau ditanyakan? soal yang kemarin itu tryout. Oh, soal tryout-nya, ya nanti akan di-share ya, Kak, di grup premium. PDF-nya nanti akan kami share. Terima kasih. Nah, nanti kakak-kakak misalkan ada soal tryout kemarin yang belum sempat terbahas, boleh ditanyakan. Oh, ini ada yang bertanya, Kak Ade Safitri, Kak melenceng dari materi, mau tanya bagaimana prosedur tes SKD bagi yang sedang isolasi mandiri. Oke, saya berbagi cerita sedikit. Waktu SKB kemarin di instansinya itu biasanya ada tempat yang terpisah, Kak, bagi yang positif, gitu ya. Waktu SKB saya itu kan sudah di masa corona tuh. Jadi yang sehat itu tempatnya sama dengan yang lain dengan menggunakan protokol yang ketat. Saat itu pakai masker, pakai sarung tangan, pakai face shield boleh dan seterusnya. Tapi untuk yang positif itu ada tempat tersendiri jadi disediakan. Yang pasti sebelum tes kakak harus menghubungi instansi yang kakak lamar agar disiapkan tempat khusus. Jadi sudah ada konfirmasi terlebih dahulu. Seperti itu, Kak. Oh ya, ini karena corona sedang naik, jadi semoga kakak-kakak tetap diberi kesehatan ya. Jangan sakit-sakit, yang penting prokesnya jaga ketat, Kak. Apakah ada pengecekan pada peserta mengingat ada orang sebagian yang tidak jujur? Oh ya, karena kita pakai masker ya, waktu kemarin itu saat tahap pemeriksaan KTP, jadi KTP kan dicek sama panitia tuh, antara foto, kemudian kakak diberi waktu sedikit untuk menurunkan masker. Jadi nanti maskernya diturunkan, panitia mengecek kesamaan antara foto di KTP dan muka peserta. Jadi insya Allah tetap fair ya, nanti nggak ada joki, istilahnya gitu. Ada rekamannya nanti di-share di grup premium, nanti akan di-share ke Asiska gitu. Mas, video pembahasan yang ini bisa dikirim ke Mas ke grup? Bisa. Nanti akan di-share ya, Kak, videonya. Oke, ada yang mau tanya lagi kira-kira? Kalau tidak ada, kami akhiri dulu webinar atau sharing session. Oh ini, mohon maaf ada yang bertanya. Kak Siti silakan, ada mau tanya apa sebelum saya tutup? Kak Siti, Mas Fupa. Boleh ditanya, lihatkan mukanya aja, Kak, nggak apa-apa, nanti barangkali itu. Oh, apakah ada kemungkinan diundur? Masalah pengunduran jadwal saya belum tahu, nanti akan dilihat juga karena penyelenggaranya nanti kan pasti ada izin dari kepolisian dan pihak-pihak yang berwenang, jadi mungkin akan dibicarakan lebih lanjut. Mas mau tanya e-book CPNS-nya bisa dilihat di mana ya? Oke, nanti akan saya tanyakan ke panitia ya, Kak. Oke, ditunggu next webinar. Siap? Oke, karena waktunya sudah habis, terima kasih yang sudah bergabung di sesi webinar atau sharing session pagi ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kita atau kakak-kakak semua diberikan keberhasilan dalam tes SKD, SKB sampai pemberkasan nanti dan lolos di tes CPNS. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Terima kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama.